Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kamis malam itu, pukul 2.17, adalah titik beku waktu bagi Maya. Udara di ruang perawatan intensif kelas B Rumah Sakit Kasih Bunda terasa steril dan dingin, kontras dengan panas yang menjalar di dada Maya. Ia duduk di kursi lipat kayu yang keras, persis di samping ranjang ibunya, Elena. Cahaya kuning remang-remang dari lampu malam di sudut ruangan nyaris tidak mampu menembus tirai kegelapan yang dirasakan Maya. Di sekelilingnya, mesin-mesin canggih mendominasi keheningan. Bunyi, bip-bip, yang teratur dari monitor jantung, desisan halus ventilator yang mendorong udara ke paru-paru Elena, dan lampu hijau kecil yang berkedip di panel kontrol, semuanya berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa hidup ibunya kini hanya tergantung pada kabel dan algoritma. Elena, yang selama 50 tahun hidupnya dikenal Maya sebagai wanita paling bersemangat, kini terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, garis-garis kelelahan di sekitar mata dan mulutnya tampak lebih menonjol di bawah cahaya redup. Elena telah melawan penyakit misterius dan langka yang mendadak menyerangnya selama 6 bulan terakhir. Penyakit yang gejalanya datang dan pergi, seolah-olah tubuhnya sendiri sedang berperang melawan sesuatu yang tidak dapat didiagnosis secara medis. Dokter menyebutnya autoimun atipikal, tetapi Maya selalu merasa ada hal yang jauh lebih gelap yang tidak mereka pahami. Maya meraih tangan ibunya yang terbebas dari infus, menggenggamnya perlahan. Tangan itu terasa dingin dan rapuh. "Bu," bisik Maya. Suaranya serak. Ia tidak tahu apakah ibunya bisa mendengarnya, tetapi ia harus bicara. "Aku tahu ibu lelah. Aku janji, aku akan baik-baik saja. Aku akan menyelesaikan kuliahku. Aku akan menjaga rumah kita." Ia menyandarkan kepala di tepi ranjang, membiarkan rambut coklatnya yang panjang jatuh menutupi bahunya. Selama beberapa jam terakhir, Maya telah mencerna setiap memori masa kecil mereka. Tawa ibunya yang renyah, cara Elena selalu bisa memperbaiki apapun, mulai dari keran bocor hingga suasana hati Maya yang buruk, dan pelukan hangat yang selalu terasa seperti rumah. Kenangan itu kini terasa seperti potongan kaca yang indah namun tajam, melukai setiap kali ia mengingatnya. Maya teringat bagaimana ibunya selalu menutup rapat tentang masa lalunya sebelum menikah. Tidak ada foto keluarga yang lengkap, tidak ada cerita tentang kakek-nenek, hanya Elena dan Maya, mereka berdua melawan dunia. Sekarang, dengan ibunya di ambang maut, pertanyaan-pertanyaan itu kembali menusuk. Siapa ayah? Mengapa ibu selalu terlihat gelisah setiap kali ada kiriman surat yang salah alamat? Rahasia apa yang ia bawa? Tiba-tiba, bunyi, bip, dari monitor jantung Elena mulai melambat. Intervalnya menjadi lebih panjang dan tidak teratur. Maya menegakkan tubuh dengan panik. Jantungnya berdebar kencang. "Bu, Elena?" panggilnya, mengguncang tangan ibunya dengan lembut. Angka-angka di layar monitor mulai berkedip liar, memantul naik dan turun seperti bola pantul yang kehabisan energi. Napas Elena yang tadinya berupa desisan kini hampir tidak terdengar. Maya menekan tombol darurat di sisi ranjang dengan gemetar. Jari-jarinya terasa beku, seolah-olah ia sudah setengah mati rasa. Dalam hitungan detik, pintu terbuka dan masuklah seorang perawat muda bernama Rina, ditemani oleh seorang dokter jaga yang tampak lelah. Mereka mulai bekerja dengan tenang namun cepat, membanjiri ruangan dengan kegaduhan yang kejam. Mereka memeriksa pupil mata Elena, menyuntikkan sesuatu ke dalam jalur infus, dan menyesuaikan ventilator. Maya didorong ke samping, terpojok oleh kesibukan para profesional medis. Ia hanya bisa melihat, berharap, dan berdoa dalam keheningan yang hingar-bingar. "Kami kehilangan denyutnya," ujar dokter Dika datar, menatap monitor dengan alis berkerut. Maya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin berteriak, memohon, atau bahkan menyentuh ibunya lagi, tetapi suaranya hilang. Lalu, semua suara yang teratur berhenti. Bunyi, bip-bip, yang selama berjam-jam menjadi latar musik kehidupan di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi nada panjang yang memekakan telinga, sebuah garis lurus yang kejam di layar monitor. Elektrokardiogram, EKG, menampilkan garis datar tak berujung. Dokter Dika menarik napas panjang, mematikan ventilator. Ia menoleh ke arah Maya,
Matanya penuh dengan simpati profesional yang dingin. "Saya turut berduka, Nak," katanya pelan. "Waktunya." Nyonya Elena telah tiada. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini adalah keheningan yang permanen. Keheningan itu begitu berat, begitu padat, seolah-olah telah menyerap semua udara, cahaya, dan harapan yang tersisa di dunia maya. Air mata Maya tidak jatuh. Ia hanya menatap wajah damai ibunya. Elena kini tampak lebih muda, terbebas dari penderitaan. Namun, pembebasan itu berarti kehilangan bagi Maya. Ia sendirian. Sangat sendirian. Setelah Dokter Dika meninggalkan ruangan, Suster Rina kembali, membawa kain putih. Ketika ia mulai menyelimuti tubuh Elena, ia berhenti. Ia menoleh ke Maya. Matanya yang ramah kini penuh keseriusan. "Maya," panggilnya pelan. "Ada satu hal lagi. Ibunda Anda meminta saya menyerahkan ini kepada Anda, tepat setelah semuanya selesai." Suster Rina mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna krem dari saku bajunya. Amplop itu disegel dengan lilin merah tua, bergambar ukiran aneh yang tampak seperti lingkaran dengan sayap. Amplop itu terasa berat di tangan Maya. Maya mengambil amplop itu. Ia merasakan kekacauan emosi yang luar biasa, kesedihan yang menghancurkan karena kematian ibunya, bercampur dengan kilatan kebingungan dan harapan liar. Elena adalah wanita yang terstruktur, tetapi ini bukanlah bagian dari ritual pemakaman yang normal. Maya membuka segel lilin yang dingin dan merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan 3 benda. Sepotong kertas tebal bertuliskan nama dengan aksara kuno yang rapi, Jati Wibowo. Sebuah kunci kuno terbuat dari kuningan yang gelap, berkarat, dan berukir rumit. Sepotong perkamen tipis lain, hanya berisi beberapa baris instruksi. Maya menyingkirkan kunci kuningan dan perkamen itu sejenak, hanya memandangi nama, Jati Wibowo. Siapa ini? Batinnya. Ibunya tidak pernah menyebut nama ini. Kemudian, ia mengambil perkamen itu dan mulai membaca. Instruksi itu ditulis dengan tulisan tangan ibunya yang khas, namun terasa dingin dan mendesak. Instruksi itu berbunyi, "Temui Jati Wibowo di alamat ini. Berikan kunci ini padanya, dan katakan padanya." Maya mendekatkan kertas itu ke matanya. Cahaya remang-remang membuat tulisannya sulit dibaca. Lalu ia berhasil fokus, dan matanya melebar. Tubuhnya mendadak merinding. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Maya tersentak. "Rahasia apa?" bisiknya. Suaranya hanya terdengar seperti hembusan napas. Insting pertamanya adalah meminta penjelasan Suster Rina, tetapi kemudian ia melihat baris terakhir, yang ditulis tebal dan digarisbawahi 2 kali. "Jangan beritahu siapapun. Jangan lari." Di tengah duka yang mencekiknya, kini muncul ketakutan yang dingin dan asing. Ini bukan surat warisan biasa. Ini adalah teka-teki. Sebuah flashpoint yang tiba-tiba melontarkan Maya ke dalam dunia rahasia yang ia yakini tidak pernah ada dalam kehidupan ibunya yang sederhana. Pada detik kematian ibunya, Maya menyadari, ia baru saja mewarisi sebuah misteri. Kepergian Elena mengubah kamar rumah sakit yang tadinya adalah tempat penantian yang menyakitkan menjadi sebuah ruang hampa yang sunyi. Suster Rina menyelesaikan tugasnya dengan hening, memberikan Maya waktu sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum dipanggil untuk prosedur selanjutnya. Maya berdiri kaku di samping ranjang, amplop tebal dengan isinya yang mengerikan tergenggam erat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya perlahan membelai pipi ibunya yang kini terasa seperti marmer dingin. "Ibu." Suara Maya pecah. Ia akhirnya membiarkan bendungan air mata yang ia tahan sejak nada datar itu berbunyi runtuh. Isaknya teredam. Sebuah ratapan pribadi yang tidak ingin ia bagi dengan dinding-dinding rumah sakit. "Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku?" Pertanyaan itu ditujukan pada Elena yang tak bernyawa, pada kertas wasiat yang aneh, dan pada rahasia yang kini membebani pundaknya seperti pemberat timah. Jati Wibowo. Kunci kuningan. Instruksi samar tentang melindungi rahasia. Semuanya terasa seperti naskah film thriller yang buruk, bukan kenyataan hidupnya. Ibunya, seorang penjual tanaman hias di pasar lokal,
Seorang wanita yang menghabiskan waktu luangnya dengan merajut, tidak mungkin terlibat dalam intrik gelap semacam ini. Suster Rina kembali, mengangguk sopan ke arah Maya. Kami harus memindahkan almarhumah. Nak, apakah Anda memerlukan bantuan untuk menghubungi keluarga lain? Maya menggeleng. Tidak, hanya kami berdua. Saya akan mengurus administrasinya sekarang. Ia mengucapkan selamat tinggal yang menyakitkan, lalu memaksa kakinya untuk melangkah keluar dari kamar, meninggalkan ibunya dan keheningan yang tersisa. 2 hari berikutnya terasa kabur dan tidak nyata. Ada urusan pemakaman yang harus diselesaikan, sanak saudara jauh, yang hanya ia kenal melalui telepon, yang harus dihubungi, dan tangisan yang harus ditahan di hadapan para pelayat yang kebanyakan adalah rekan kerja Elena di pasar. Maya bergerak seperti robot, melakukan apa yang diharapkan darinya, sementara pikirannya terus-menerus kembali pada amplop di laci kamar tidurnya. Setelah pemakaman sederhana di mana hujan gerimis terasa seperti tangisan alam, Maya kembali ke rumah kecil mereka. Rumah itu kini terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Aroma tanah dan bunga dari kebun belakang, yang selalu menjadi ciri khas rumah mereka, terasa hampa tanpa kehadiran Elena. Malam harinya, Maya mengambil amplop itu dari laci. Ia duduk di meja makan kayu, diterangi oleh lampu gantung tunggal. Inilah saatnya untuk menghadapi warisan yang sebenarnya. Ia menata ketiga benda itu di depannya. 1 kertas nama, ditulis dengan tinta hitam, tebal dan elegan. Teks Jati Wibowo. Di bawah nama itu, ada alamat yang ditulis dengan huruf cetak, mengacu pada sebuah wilayah yang sangat jarang ia dengar. Jalan Kaktus, nomor 18, di pinggiran kota lama yang terpencil. 2 kunci kuningan. Kunci itu berat. Permukaannya kasar, dingin, dan memiliki patina hijau kehitaman. Kuncinya tidak memiliki gerigi modern. Sebaliknya, kepalanya berbentuk seperti elang kecil yang sedang terbang, sementara batangnya ramping dan berakhir dengan desain yang kompleks, mungkin untuk mekanisme kunci yang sangat tua. Maya menggosok kuncinya, dan segera ia merasakan getaran aneh, seolah-olah logam itu menyerap sisa panas tubuhnya. 3 perkamen instruksi, tulisan tangan ibunya yang dikenali Maya dengan baik, tetapi nadanya sama sekali asing. Instruksi itu seolah berasal dari seorang mata-mata dalam novel, bukan dari ibunya yang ia kenal. Teks, temui Jati Wibowo di alamat ini. /text, berikan kunci ini padanya, dan katakan padanya /text. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. /text, jangan beritahu siapapun. Jangan lari. Giliranmu untuk melindunginya, bisik Maya, mengulang kalimat yang paling mengganggunya. Melindungi apa? Dan mengapa sekarang? Apakah ibunya tahu dia akan meninggal dan ini adalah semacam estafet? Rasa penasaran mengalahkan duka. Maya mengeluarkan laptopnya dan mulai mencari. Pertama, ia mengetikkan, Jalan Kaktus, nomor 18, nama kota. Hasil yang ia dapatkan adalah sebuah artikel berita lama dari 10 tahun lalu tentang sebuah rumah tua yang ditinggalkan dan menjadi target perampokan. Foto yang menyertai artikel itu menunjukkan sebuah bangunan 2 lantai bergaya kolonial yang kusam. Jendelanya tertutup kayu lapis, dan halamannya ditumbuhi semak belukar. Rumah itu tampak kosong dan jauh dari kata pertemuan penting. Kedua, ia mencari Jati Wibowo. Pencarian itu menghasilkan beberapa profil acak, seorang guru sekolah, seorang pemilik warung makan, bahkan seorang influencer dengan nama yang sama. Tidak ada yang cocok dengan profil seseorang yang akan menerima kunci rahasia dan instruksi misterius dari seorang wanita sekarat. Maya menyadari bahwa ibunya mungkin menggunakan nama samaran atau nama yang sudah dihilangkan dari catatan publik. Maya bersandar di kursinya, mengusap wajahnya yang lelah. Tidak ada petunjuk yang jelas, gumamnya. Kecuali, ia teringat betapa ibunya selalu menjaga privasinya, betapa cermatnya ia menyembunyikan masa lalunya. Jika Elena menyembunyikan identitas aslinya selama ini, pasti ada sesuatu di dalam rumah yang ia lewatkan. Tempat yang paling sering disentuh Elena, tetapi paling jarang diperhatikan Maya. Maya bangkit dan mulai mencari. Ia memeriksa lemari pakaian,
di bawah tempat tidur, dan bahkan di kotak perhiasan yang isinya hanya perhiasan imitasi. Neil. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada meja kerja kecil di ruang tamu, tempat Elena biasa mencatat pesanan tanaman. Di sana ada laci yang selalu macet dan tidak pernah bisa dibuka penuh. Maya selalu mengira itu hanya cacat desain laci tua. Ia meraih laci itu dan menariknya kuat-kuat. Laci itu berderit, bergerak sedikit, tetapi tetap macet. Maya lalu berpikir, mungkin laci itu tidak macet, tetapi terkunci. Ia menatap kunci kuningan di tangannya. Kunci itu besar, sepertinya tidak akan cocok untuk laci meja biasa. Tapi, nalurinya mendorongnya. Dengan hati-hati, Maya mencoba menggeser lubang kunci itu. Lubang kunci itu tersembunyi dengan cerdik, hampir tak terlihat di bawah handle kuningan. Kunci itu terlalu besar untuk dimasukkan sepenuhnya. Tunggu, kata Maya pada dirinya sendiri. Ia memutar kunci kuningan itu di tangannya, memperhatikan ukiran elang di kepalanya. Lalu ia ingat, kuncinya berkarat dan kotor. Ia mengambil lap dan mulai membersihkannya dengan keras. Setelah beberapa menit, karat tebal terlepas, memperlihatkan ukiran kecil di dasar kepala kunci yang sebelumnya tersembunyi. Itu adalah tombol kecil. Maya menekannya. Terdengar bunyi klik yang halus dari dalam kunci. Batang kunci itu kini bisa dipisahkan, menyisakan sebuah pik kecil, halus, dan sangat tipis yang terbuat dari baja. Maya memasukkan pik mini itu ke dalam lubang kunci laci yang tersembunyi. Hanya dengan sedikit sentuhan, dengan bunyi klik yang jelas, laci itu terbuka. Di dalamnya, bukan tumpukan catatan penjualan atau alat tulis, tetapi sebuah buku bersampul kulit tua, sebuah buku harian. Jantung Maya berdebar kencang. Ini adalah pintu gerbang menuju rahasia ibunya. Ia membukanya, dan di halaman pertama, hanya ada satu sketsa yang digambar dengan pensil. Sketsa kunci kuningan yang sama persis dengan yang ia pegang. Di bawah gambar itu, ada satu tanggal yang sangat spesifik, tanggal 4 hari yang lalu, dan hanya 3 kata yang tertulis. Kini giliranmu, Maya. Maya menutup buku itu dengan tiba-tiba. Wasiat ini bukan sekadar tugas pengiriman. Ini adalah transisi tanggung jawab yang direncanakan dengan hati-hati. Ibunya, Elena, menjalani kehidupan ganda, dan pada saat ia meninggal, ia telah menyerahkan sebuah beban yang begitu berat sehingga kini terasa seolah-olah Maya tidak hanya kehilangan ibunya, tetapi juga kehilangan pegangan pada realitas kehidupannya sendiri. Maya menatap kunci kuningan di tangannya. Kunci itu bukanlah akhir, melainkan permulaan. Ia harus pergi ke Jalan Kaktus, nomor 18. Ia harus bertemu Jati Wibowo. Bau dupa sisa tahlilan masih samar-samar tercium di udara apartemen kecil Maya. Sehari setelah pemakaman, keheningan rumah bukan lagi keheningan duka yang memilukan, melainkan keheningan yang mencekam, seolah-olah setiap sudut ruangan mengamati setiap gerakan Maya. Ia kembali duduk di meja makan, buku harian ibunya tergeletak terbuka di sampingnya, bersebelahan dengan 3 artefak aneh yang menjadi warisannya. Nama Jati Wibowo, kunci kuningan yang baru dibersihkan, dan perkamen instruksi yang singkat namun menusuk. Maya sudah membaca ulang perkamen itu belasan kali. Setiap kata terasa semakin nyata dan semakin mengancam. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Kalimat itu berputar di benaknya, menggerus sisa-sisa kedamaiannya. Ibunya pasti tahu betapa bahayanya hal ini, namun ia tidak meninggalkannya surat wasiat yang penuh kasih sayang. Ia meninggalkannya sebuah ultimatum. Maya membuka kembali buku harian Elena. Namun, alih-alih kronologi kehidupan ibunya, ia menemukan bahwa sebagian besar isinya adalah kode, simbol, dan sketsa lokasi geografis yang asing. Elena tampaknya tidak menulis tentang perasaannya. Ia menulis tentang misi. Hanya satu halaman yang tampak personal. Halaman yang ditemukan Maya di bab 2. Kini giliranmu, Maya. Di halaman sebelumnya, ada sketsa samar. Itu bukan sketsa kunci, melainkan peta kecil ke sebuah tempat. Ada tanda X di dekat lokasi yang ditandai dengan lingkaran bertuliskan, Jalan Kaktus 18. Ibunya jelas telah mempersiapkan ini. Maya menutup buku itu dengan napas berat. Ada 2 jalan di hadapannya.
mengabaikannya, membakar perkamen dan kunci, menganggap ini adalah ilusi yang diciptakan Elena saat sakit, dan kembali pada kehidupannya yang normal sebagai mahasiswi yang berduka. Mengikuti instruksi, menemui Jatiwibowo, mengucapkan kalimat sandi itu, dan mempertaruhkan keselamatannya untuk mengungkap rahasia yang dibawa ibunya hingga liang lahat. Instingnya sebagai seorang anak yang berbakti, atau mungkin dorongan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, memaksa Maya memilih jalan kedua. Ia tidak bisa hidup tenang tanpa mengetahui apa yang dipertaruhkan ibunya. Ia mengambil ponselnya lagi, mencari alamat, Jalan Kaktus, nomor 18. Kali ini, ia mencari melalui aplikasi peta yang lebih detail. Aplikasi itu memuat foto jalan yang sepi, yang berakhir pada sebuah gerbang besi berkarat dengan lumut. Di balik gerbang itu berdiri bayangan rumah tua bergaya kolonial Belanda, kusam, gelap, dan seolah-olah bernapas sendiri dalam keheningan. Tidak ada mobil, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada Jatiwibowo yang menunggu di sana. Rumah itu ditinggalkan, gumam Maya. Kalau Jatiwibowo ada di sana, dia pasti bersembunyi. Tiba-tiba, mata Maya tertuju pada detail kecil di perkamen itu lagi. Di sudut bawah, di bawah instruksi, jangan lari. Ada serangkaian angka yang ditulis sangat halus dengan pensil, hampir tidak terlihat. Teks pukul 14:07:39. Itu bukan tanggal. Ibunya tidak pernah menulis angka dengan titik sebagai pemisah jam dan menit. Itu mungkin sebuah koordinat waktu. Pukul 14:07 atau pukul 7:39. Maya memeriksa kalender. Lusa adalah hari Sabtu. Ia memutuskan untuk pergi pada hari Sabtu pukul 14, memberikan waktu luang untuk bersiap. Rasa paranoid mulai menggerogoti Maya. Instruksi untuk tidak memberitahu siapapun membuat Maya merasa diawasi. Saat ia keluar sebentar untuk membeli kebutuhan, ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya terlalu lama. Sepeda motor yang berhenti di tikungan terasa mencurigakan. Setiap bayangan adalah potensi bahaya. Ketika ia kembali ke rumah, ia memeriksa jendela dan pintu, memastikan semuanya terkunci ganda. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau roti yang paling tajam, dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Tindakan ini konyol bagi seorang mahasiswi biasa, tetapi terasa mendesak bagi pewaris rahasia yang tidak ia minta. Keesokan harinya, Maya menghabiskan waktu dengan mempelajari semua yang ia bisa tentang Jalan Kaktus 18. Ia menemukan sebuah artikel lama yang menyebutkan bahwa rumah itu dulunya milik keluarga bangsawan yang lenyap secara misterius pada tahun 1970-an. Rumah itu dikenal angker, sering terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Sempurna. Tempat yang ideal untuk menyembunyikan sesuatu. Ia kembali pada foto-foto lama ibunya yang ia temukan saat mencari kunci laci. Ia menyaring setiap foto, mencari petunjuk. Di antara tumpukan foto-foto liburan yang biasa, ia menemukan sebuah foto yang berbeda. Foto itu buram, dicetak di atas kertas foto yang tebal, bergaya tahun 90-an. Di foto itu, Elena tampak jauh lebih muda, mungkin berusia awal 20-an, mengenakan seragam yang tampak seperti seragam kampus, tetapi anehnya dilengkapi dengan lambang kecil yang persis sama dengan lambang lilin segel di amplop wasiat, lingkaran dengan sayap. Di samping Elena berdiri seorang pria muda. Wajahnya ramah, tetapi matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Pria itu adalah Jatiwibowo. Maya membandingkan wajah itu dengan foto profil Jatiwibowo, guru sekolah, yang ia temukan di internet. Wajah itu jelas berbeda. Ibunya dan pria di foto ini memiliki hubungan yang dalam. Mereka adalah rekan, bukan sekadar teman. Di balik foto, ada tulisan kecil dengan tinta yang memudar. Pengawal terakhir. Lindungi protokol. Maya menelan ludah. Ini mengonfirmasi segalanya. Ibunya adalah bagian dari sesuatu yang perlu, protokol, dan pengawal. Dan sekarang, Maya diinstruksikan untuk bertemu pengawal terakhir yang tersisa. Pukul 13.30 pada hari Sabtu yang ditetapkan, Maya mengenakan pakaian paling netral, mengambil tas punggung berisi ponsel, uang tunai, dan tentu saja, kunci kuningan itu,
yang ia selipkan di saku celana agar mudah diakses. Ia juga membawa pisau roti sebagai pegangan cadangan, dibungkus handuk kecil di dasar tas. Ia mengunci rumahnya dan berjalan keluar, merasakan udara sore yang hangat, tetapi hatinya dingin. Perjalanan ke Jalan Kaktus 18 memakan waktu hampir 1 jam dengan bus dan dilanjutkan berjalan kaki. Semakin dekat ia ke tujuan, semakin jarang bangunan dan semakin padat vegetasinya. Akhirnya, ia berdiri di depan gerbang besi berkarat. Suasana di sana sunyi senyap, kecuali suara angin yang menggoyangkan dahan pohon beringin tua. Rumah itu berdiri angkuh di tengah halamannya. Jendela-jendela gelapnya tampak seperti mata kosong. Maya memeriksa arlojinya. Pukul 13.58. 2 menit lagi. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Ia memaksakan diri untuk berjalan mendekati gerbang itu, yang anehnya tidak terkunci. Ia mendorong gerbang itu, menimbulkan decitan keras yang memecah keheningan. Maya melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi semak-semak. Ia berjalan menuju pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal yang hampir menghitam. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan dari rumah, tapi dari semak-semak di sisi kiri. Seseorang batuk. Batuk itu pelan, tetapi jelas. Maya membeku. Ia merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia segera merogoh tasnya. Tangannya menyentuh gagang pisau. Lalu, seorang pria muncul dari balik semak-semak. Ia tampak berusia sekitar 50-an, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang kotor. Wajahnya ditutupi oleh janggut tipis yang tidak terurus, tetapi matanya tajam, waspada, dan sangat lelah. Pria itu tampak familiar dari foto lama ibunya, tetapi kini jauh lebih tua dan lebih menderita. Pria itu menatap Maya. Ekspresinya tidak ramah. "Kau datang," katanya. Suaranya parau. "Siapa kau?" Maya menelan ludah, menarik tangannya dari tas, dan mengeluarkan kunci kuningan. Ia tahu, inilah Jati Wibowo. Aku Maya," jawabnya, sedikit goyah. "Putri Elena." Pria itu tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap kunci itu. "Mengapa kau datang ke sini, Maya?" Maya teringat instruksi yang tertulis di perkamen. Ini adalah momen sandi. Ia harus mengucapkannya dengan benar. Ia memantapkan suaranya, memandang tepat ke mata Jati Wibowo, dan mengucapkan kalimat itu, kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Saat kata-kata itu selesai, ekspresi Jati Wibowo tiba-tiba berubah. Wajahnya yang kusam langsung pucat. Matanya melebar penuh kengerian dan teror. Dia tidak menunjukkan kelegaan atau simpati, hanya ketakutan yang murni. Ia segera menghampiri Maya, mencengkeram lengan Maya. Cengkeramannya kuat dan mendesak. "Sialan," desis Jati. Matanya dengan panik memindai ke sekeliling halaman. "Kau seharusnya tidak datang ke sini. Kita harus cepat. Mereka tahu kuncinya sudah berpindah tangan." Ternyata benar. Ibunya mewariskan bukan sekadar rahasia, melainkan pengejaran. Kepalan tangan Jati Wibowo terasa seperti besi di lengan Maya. Rasa panik yang dipancarkan pria itu, rasa panik seorang veteran yang tahu persis bahaya apa yang akan datang, jauh lebih menakutkan daripada suasana angker rumah tua itu sendiri. Sebelum Maya sempat memprotes atau bertanya, Jati sudah menariknya menjauhi pintu depan dan masuk ke dalam rimbunnya semak-semak yang mengelilingi rumah. "Diam," desis Jati. Matanya terus bergerak-gerak. "Kita punya waktu 2 menit. Paling lama." Maya terengah-engah, kesulitan mengikuti langkah besar Jati yang seolah sudah terbiasa bergerak cepat di medan yang sulit. Ia tersandung akar pohon yang melintang, tetapi Jati tidak melepaskannya. Saat mereka bersembunyi di balik dinding batu tua yang tertutup lumut, napas Maya tersengal. Keinginan untuk bertanya tentang mereka dan kunci itu begitu besar, tetapi pandangan mata Jati yang tajam membuatnya menutup mulut. Saat itu, di bawah tekanan bahaya yang nyata, potongan-potongan teka-teki dari rumah Maya mulai menyatu. Maya teringat beberapa jam sebelum ia berangkat.
ketika ia kembali membolak-balik buku harian Elena dan foto-foto lama ibunya. Kilas balik, 48 jam yang lalu. Setelah menemukan laci tersembunyi dan kunci rahasia, Maya tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam itu, yang seharusnya menjadi malam berkabung, dengan mempelajari buku harian yang misterius itu. Buku itu berisi sketsa detail yang terlihat seperti arsitektur kuno dan diagram rangkaian listrik yang rumit, sesuatu yang jauh dari pengetahuan Elena tentang budidaya anggrek dan krisan. Namun, ada satu bagian yang sering diulang, sebuah simbol. Simbol lingkaran dengan sayap yang sama persis dengan yang ada di segel lilin amplop wasiat. Maya mulai membandingkan simbol itu dengan foto-foto yang ia temukan. Foto Elena muda bersama Jati Wibowo, foto-foto lain yang menampilkan sekelompok orang, 5 pria dan 2 wanita. Semuanya mengenakan seragam serupa dan lambang sayap di kerah mereka. Mereka terlihat seperti sekelompok mahasiswa pintar yang sedang berlibur, tetapi sorot mata mereka terlalu serius untuk sebuah acara santai. Mereka terlihat terlatih. Salah satu foto memperlihatkan ibu Maya, Elena, yang memegang sebuah dokumen gulungan. Di sudut dokumen itu, samar-samar terlihat logo sayap yang sama. Di balik foto itu, tulisan tangan Elena yang cepat dan ringkas berbunyi, "Kode protokol Ksatria. Kesalahan pertama kita. Kita harus menghilangkannya sebelum mereka tahu isinya." Protokol Ksatria, bisik Maya saat itu, merinding. Nama itu terdengar kuno, agung, dan sangat berbahaya. Ia lalu beralih ke buku harian, menggunakan petunjuk samar dan pola angka yang sering muncul untuk mencoba menguraikan beberapa halaman. Sebagian besar masih berupa omong kosong, tetapi di bagian tengah buku, terselip sebuah catatan terpisah yang ditulis di atas kertas kalkir tipis. Catatan itu tampaknya merupakan log, catatan harian, yang ditulis sekitar 20 tahun yang lalu, kira-kira saat Maya masih bayi. Log 117. Tidak terdeteksi. Kami berhasil memutus tautan pelacak utama. Jati dan aku telah memastikan semua jejak organisasi telah hilang. Protokol utama aman, dan kunci primer ada di tempatnya. Keputusan untuk hidup normal demi melindungi dia adalah keputusan yang tepat. Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan pengawal. Jika organisasi menemukan kita, itu berarti kunci sekunder telah berpindah tangan. Maya membaca kalimat itu berulang kali. Melindungi dia. Apakah dia adalah dirinya? Dan apa itu kunci sekunder? Ia kembali melihat kunci kuningan di tangannya. Kunci elang bersayap. Mungkinkah kunci ini adalah kunci sekunder? Jikalau itu benar, Ibu Maya adalah seorang pengawal. Ia dan Jati Wibowo adalah bagian dari sebuah organisasi yang mereka tinggalkan untuk melindungi sesuatu yang mereka sebut protokol utama, dengan cara hidup bersembunyi. Kematian Elena dan penyerahan kunci ini berarti kunci sekunder telah diaktifkan atau ditemukan. Hal itu menjelaskan ketakutan ibunya, penyakit misteriusnya, dan instruksi terakhir yang mendesak. Elena tidak mati karena penyakit autoimun. Dia mati karena organisasi itu telah menemukannya. Kematian di rumah sakit hanyalah akhir dari persembunyian yang gagal, dan kunci itu adalah sinyal SOS terakhir. Kembali ke masa kini, di Jalan Kaktus 18. Pemahaman itu menyambar Maya seperti sambaran petir. Ia menatap Jati Wibowo, yang kini menyimak setiap suara di sekitar mereka. Pria itu adalah pengawal terakhir. Siapa mereka? Tanya Maya pelan, sekarang tanpa rasa takut, hanya dengan keinginan yang membara untuk tahu. Jati Wibowo tidak memandangnya, tetapi menjawab dengan suara rendah, serak. Organisasi. Kita menyebutnya Enigma. Mereka adalah sindikat yang memburu semua yang pernah dilindungi ibumu. Mereka menginginkan protokol ksatria. Dan kuncimu, nak, bukan untuk membuka peti harta karun. Kuncimu adalah sinyal. Sinyal apa? Sinyal yang memberitahu Enigma bahwa protokol sekarang menjadi tidak terlindungi. Begitu Elena meninggal, timer di protocol principle diaktifkan. Kunci itu harusnya digunakan untuk memulai proses transfer, bukan untuk dikirimkan seperti surat. Jati menoleh.
Tatapan matanya menusuk. Kenapa Elena tidak membakarnya? Dia tidak memberitahuku apa-apa. Balas Maya, suaranya naik. Dia hanya memberiku instruksi untuk menemui Anda dan mengucapkan sandi itu. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Apa artinya? Jati Wibowo memejamkan mata sejenak. Wajahnya menyiratkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Elena, dia selalu keras kepala. Itu adalah sandi pengawal. Dia merujuk pada protokol. Dia percaya protokol itu adalah satu-satunya yang dapat menghentikan enigma. Dan, giliranmu. Itu berarti kau sekarang harus menjadi pengawal baru. Itu adalah sumpah. Tiba-tiba, terdengar suara mesin mobil di kejauhan. Bukan mobil biasa, tetapi suara mesin yang bertenaga, bergerak cepat di jalan berkerikil menuju rumah tua itu. Selesai, desis Jati. Mereka lebih cepat dari yang kuperkirakan. Mereka melacak kunci itu. Ia menarik Maya lebih jauh ke balik batu, ke sebuah terowongan kecil yang tertutup semak. Itu adalah tempat persembunyian yang jelas dirancang sebelumnya. Dengarkan aku baik-baik, kata Jati. Suaranya berubah menjadi komando yang mendesak. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil, seukuran korek api, dan menempelkannya ke tangan Maya. Itu adalah flash drive terenkripsi. Aku harus mengalihkan perhatian mereka. Kau ambil ini. Ini adalah semua yang kau butuhkan untuk menemukan protokol utama. Elena telah memuatnya. Ini adalah log aslinya. Tapi kemana aku harus pergi? Tanya Maya panik. Kemanapun yang bukan di sini. Kau harus pergi sendirian. Jika mereka menangkap kita berdua, semua akan hilang. Kunci itu harus kau pegang erat-erat. Kau harus menggunakannya untuk membuka peti tempat protokol itu disembunyikan. Cahaya mobil kini memantul di pepohonan gerbang depan. Mereka sudah tiba. Jati Wibowo menatap Maya untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh dengan penyesalan, kebanggaan, dan permohonan. Elena melindungimu. Sekarang, kau harus melindungi apa yang dia jaga. Janji padaku. Aku janji, bisik Maya. Air mata menggenang. Tanpa menunggu balasan, Jati Wibowo bangkit, berjalan keluar dari persembunyian, dan berteriak lantang ke arah mobil yang baru berhenti. Aku tahu kalian datang. Kuncinya bersamaku. Suara teriakannya yang menantang dan tiba-tiba itu adalah sinyal bagi Maya. Maya melihat dua sosok berpakaian hitam keluar dari mobil. Mereka membawa sesuatu yang berkilauan di tangan mereka. Maya tidak menunggu lagi. Ia berbalik, masuk ke terowongan, dan mulai berlari menjauhi rumah angker itu, membawa beban takdir yang ditinggalkan ibunya, dan flash drive kecil yang mungkin berisi jawaban. Ia telah mewarisi bukan hanya rahasia, melainkan perang. Lari adalah naluri yang primitif. Maya tidak memikirkan arah, hanya kecepatan. Suara gerungan mesin dan teriakan Jati Wibowo perlahan tenggelam di belakangnya, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul gendang telinga. Ia berlari melintasi semak-semak, keluar dari area pagar jalan kaktus, dan terjerembab di jalan berkerikil yang gelap. Maya bangkit, membersihkan debu dari celana, dan mulai berjalan cepat, berpura-pura menjadi seorang pejalan kaki yang tidak curiga. Ia harus menjauh dari sana secepat mungkin. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia sampai di jalan raya yang lebih ramai, tempat ia bisa memanggil taksi daring. Sambil menunggu, ia menyentuh lengan tempat Jati mencengkeramnya. Di sana, di balik kulit, ia merasakan perangkat kecil, flash drive terenkripsi itu. Rasanya dingin, padat, dan sangat penting. Saat taksi tiba, Maya langsung masuk dan meminta diantar ke kafe 24 jam di pusat kota. Ia tidak bisa kembali ke apartemennya, terlalu berisiko. Jika Jati benar, mereka akan mengira ia kembali ke sana. Pukul 20 malam itu, Maya duduk di sudut kafe yang sepi. Aroma kopi pekat dan kebisingan santai dari obrolan larut malam memberikan lapisan anonimitas yang sangat ia butuhkan. Ia mengeluarkan laptopnya, meletakkan flash drive itu di meja, dan menatapnya. Kunci kuningan yang diwariskan ibunya adalah sinyal.
Jati Wibowo adalah pengawal yang dikorbankan. Dan flash drive ini adalah peta harta karun yang dipertaruhkan Elena selama 20 tahun hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya menyambungkan flash drive ke laptopnya. Sebuah jendela pop-up muncul. Protokol Ksatria. Masukkan kunci sandi. Ternyata flash drive itu terenkripsi. Maya mencoba nama ibunya, nama Jati, bahkan kalimat sandi yang ia ucapkan tadi siang. Semuanya gagal. Ia membolak-balik buku harian ibunya lagi, mencari pola angka atau kata yang belum ia coba. Ia kembali pada halaman yang ia temukan di bab 2, halaman yang tampak paling personal. Kini giliranmu, Maya. Kunci ada padamu, dan aku tidak ingin kau mengulangiku. Tapi waktu yang tersisa, aku tak punya pilihan. Temui Jati. Dia akan tahu. Lindungi protokol. Seperti aku telah melindungimu. Selalu ingat, 3766 adalah awal dari segalanya. Maya menelan ludah. Angka teks 3766. Ia kembali ke laptop dan mengetik. Teks 3766. Gagal. Sial. Bisik Maya. Pasti ada sesuatu yang terlewat. Ia melihat lagi catatan Elena di buku harian. Tulisan tangan miring, terburu-buru. Teks 3766 adalah angka PIN ATM, tanggal ulang tahun, atau, mungkin, sebuah petunjuk kode. Ia kembali melihat foto di balik log 117 yang ia baca sebelumnya. Kami berhasil memutus tautan pelacak utama. Kunci sekunder telah berpindah tangan. Kunci sekunder. Maya mengeluarkan kunci kuningan bersayap dari sakunya. Kunci itu dingin dan terasa berat. Ia memegangnya di bawah cahaya kafe yang buram. Ia kembali ke laptop, menatap layar dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ibunya pernah mengatakan bahwa kode sandi terkuat adalah kode yang dibuat dari hal-hal yang paling kita cintai. Maya melihat sekeliling laptopnya. Ia selalu menempelkan stiker kecil di laptopnya. Stiker bunga krisan putih. Itu adalah bunga kesukaan ibunya. Bunga krisan. Teks 3766. Maya mengetik teks 3766, diikuti nama bunga itu. Teks 3766 krisan. Akses ditolak. Ia menghela napas. Frustrasi. Ia mengambil kunci kuningan itu lagi. Kunci bersayap elang. Lang. Bunga. 3766. Ia mencoba lagi. Teks 3766. Diikuti nama hewan itu dalam bahasa Inggris. Teks 3766 Eagle. Akses ditolak. Maya menutup mata. Ia memaksakan diri untuk berpikir seperti Elena, sang pengawal. Apa yang paling berharga dan tersembunyi yang ia miliki? Nama Maya. Ia mengetik. Teks 3766 Maya. Akses ditolak. Lalu, ia melihat ke sudut kanan atas layar laptopnya. Tempat waktu ditampilkan. Ia baru saja memeriksa waktu keberangkatannya ke Jalan Kaktus. Teks pukul 14:07:39. Angka di perkamen yang ia kira koordinat waktu. Maya mencoba. Teks 3766140739. Akses ditolak. Tiba-tiba, ia teringat perkamen itu lagi. Kalimat sandi itu. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Dia tahu rahasia itu, 3766, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Kata kunci pertama dari kalimat itu. Teks 3766 dia. Akses ditolak. Maya menyandarkan diri. Punggungnya pegal, matanya perih. Ia mengambil kopinya yang sudah dingin. Ia hampir menyerah. Namun, ia kembali membaca pesan di buku harian itu. Ada satu kata yang menonjol. Mengulangiku. Elena menulis. Aku tidak ingin kau mengulangiku. Mengulangiku apa? Mengulanginya sebagai pengawal? Mengulangi misinya? Misi ibu, yang diringkas dalam kode rahasia yang tersembunyi. Teks 3766. Maya teringat perkataan Jati. Kuncimu adalah sinyal.
Sinyal untuk memberitahu Enigma bahwa protokol sekarang menjadi tidak terlindungi. Jika kuncinya adalah sinyal, berarti kuncinya harus digunakan pada perangkat yang sama. Maya meletakkan kunci kuningan itu di samping flash drive. Ia melihat bentuk ukiran sayap elang pada kunci itu. Ia memutar kunci itu. Saat ia memutar kuncinya, sebuah ide muncul. Kunci itu bukan sekunder. Kunci itu primer. Kunci untuk mengaktifkan sesuatu. Maya melihat ke port USB tempat flash drive terpasang. Tiba-tiba, ia mencoba memutar kunci kuningan itu di dalam port USB laptopnya. Tentu saja tidak ada lubang kunci. Ia menatap flash drive itu lagi. Apakah ia melewatkan sesuatu? Di bawah lapisan plastik pelindung, ada sebidang logam kecil yang tidak ia sadari sebelumnya. Sebuah slot sempit. Hanya cukup untuk ketebalan kunci. Dengan hati-hati, Maya memasukkan kunci kuningan bersayap ke dalam slot di flash drive. Kunci itu berputar dan berbunyi. Klik, halus. Di layar laptop, jendela sandi langsung berubah. Kunci primer terdeteksi. Kini muncul permintaan baru. Masukkan kunci akses Ksatria, 6 digit. 6 digit. Maya kembali ke buku harian. Teks 3766. Hanya 4 digit. Ia melihat kembali teks itu lagi. Selalu ingat, teks 3766 adalah awal dari segalanya. Awal, akhir. Mungkin ini adalah urutan Fibonacci, atau angka tersembunyi yang lain. Lalu, matanya tertuju pada stiker krisan di laptopnya. Bunga yang selalu mengingatkannya pada hari ibu. Ia ingat percakapannya dengan Elena saat ia masih kecil. Ibu, kenapa ibu suka bunga krisan? Karena bunga ini mekar di akhir musim, Maya. Dan di dunia ini, yang terpenting adalah akhir cerita, bukan awalnya. Maya tersentak. Akhir. Jika teks 3766 adalah awal, apa akhirnya? Ibunya selalu mengulang-ulang angka. Teks pukul 14:07:39. Maya mencoba mengambil 2 digit terakhir yang tersisa. Teks 3766. Awal. Teks 39. Akhir. Ia mengetik teks 376.639. Akses diterima. Jendela di layar laptopnya terbuka. Itu bukan folder, melainkan sebuah interface, antarmuka, kuno, gelap, dengan logo sayap elang bersinar merah di tengahnya. Di sana, tertulis judul yang besar dan menggetarkan. Protokol Ksatria. Log induk. Di bawahnya, ada 2 file utama. File kunci. Koordinat kunci utama. File log. Kronologi Enigma atau pengawal. Maya mengklik yang kedua terlebih dahulu. Ratusan entry log berputar, mencatat kisah persembunyian, pengejaran, dan kesetiaan Elena kepada sumpah yang tak pernah Maya ketahui. Namun, saat Maya membaca ringkasan log terbaru yang ditulis Elena, napasnya tercekat. Log terbaru, 2 hari lalu aku gagal. Mereka melacak tautan terakhir yang kukira terputus. Aku telah mengirim kunci primer kepada Maya, sesuai protokol. Jati adalah satu-satunya yang tersisa. Dia akan membimbingnya. Maya tidak tahu. Tapi orang ketiga akan mencoba membantunya. Aku telah memastikan dia tahu sandi. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Jika dia datang setelah kematianku, orang ketiga akan merespons. Maya terdiam, mengulangi kata-kata itu di benaknya. Orang ketiga. Saat itu, ia merasakan sebuah bayangan jatuh di atas bahunya. Seseorang berdiri di belakangnya. Aku bisa membantumu dengan koordinat kunci utama itu, Maya. Suara itu lembut, tenang, dan akrab. Maya segera menutup layar laptopnya dan berbalik, bersiap meraih pisau roti yang ada di tasnya. Pria itu adalah seorang pria muda, mungkin seumuran dengannya, dengan jaket hoodie abu-abu dan mata yang ramah. Ia tidak tampak mengancam, tetapi ia tahu nama Maya, dan ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Siapa kau? Tuntut Maya. Suaranya tegang. Pria itu tersenyum tipis. Namaku Danu.
Kau bisa memanggilku orang ketiga. Maya melompat dari kursinya. Tangannya refleks meraih tas punggung yang tergeletak di samping kursi, mencari pegangan pisau roti. Adrenalin mengalir deras, memompa darahnya. Ia telah melarikan diri dari bahaya nyata di jalan kaktus, hanya untuk dijebak di sudut kafe yang ramai ini. Jelaskan siapa kau, desis Maya, matanya menyipit penuh kecurigaan. Pria yang menyebut dirinya Danu itu mengangkat kedua tangannya dalam gerakan menyerah yang meyakinkan. Ia mundur selangkah, memberi ruang bagi Maya. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau ancaman, hanya ketenangan yang menenangkan. Aku minta maaf jika aku mengejutkanmu. Maya, aku tahu ini aneh. Tapi tolong, jangan buat keributan. Aku tidak ingin organisasi tahu kau berada di sini, dan percayalah, pisau roti tidak akan berguna melawan mereka. Maya terdiam, menyadari bahwa ia memang terlihat konyol, dan Danu sama sekali tidak bertingkah seperti agen rahasia yang jahat. Bagaimana kau tahu namaku? Dan bagaimana kau tahu tentang protokol? Tuntut Maya. Danu mengisyaratkan bangku di hadapannya. Bisakah kita duduk? Aku sudah duduk di meja ini sejak kau tiba. Aku tahu namamu karena, seperti yang ibu kamu katakan dalam log itu, aku adalah orang ketiga. Maya perlahan-lahan duduk kembali, tetapi ia menjaga jarak. Orang ketiga? Apa itu? Rekan ibu? Jati bilang kalian hanya berdua. Danu tersenyum tipis, senyum yang mengingatkan Maya pada kepedihan lembut. Jati benar. Ibunda Elenamu, panggilanku untuk Elena, dan Jati adalah pengawal utama. Aku adalah orang yang mereka ciptakan untuk skenario terburuk. Aku bukan pejuang. Aku seorang pengawas. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang spesialis kriptografi dan peretas ulung. Ia mengenal Elena dan Jati Wibowo sejak kecil, saat mereka masih remaja dan baru direkrut ke dalam organisasi sayap elang, nama lama yang Elena gunakan. Namun, ketika Elena memutuskan untuk menghilang demi melindungi rahasia utama, ia membutuhkan mata-mata di dunia digital. Ibunda Elena tidak pernah benar-benar terputus dari jaringan. Jelas Danu, suaranya kini semakin berbisik. Ia memasang kode mati digital padaku. Jika ia meninggal, aku menerima sinyal ping dari sebuah server tersembunyi, yang berisi instruksi akhir. Apa instruksi itu? Tanya Maya, mencengkeram laptopnya. Sandi yang sama persis yang kau ucapkan kepada Jati. Dia tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk melindunginya. Itu adalah kata kunci untuk mengaktifkan diriku. Begitu sinyal itu terkirim, aku harus mencari penerima kunci primer. Kau. Aku melacak sinyal data dari flash drive itu begitu kau menyambungkannya, dan aku tahu sandi yang kau gunakan. Penjelasan Danu terasa masuk akal, tetapi sangat sulit dipercaya. Itu mengubah ibunya dari penjual tanaman menjadi dalang operasi cyber rahasia. Jadi, kau tahu segalanya. Danu mengangguk. Aku tahu bahwa hidupmu dalam bahaya. Jati Wibowo kini mengalihkan perhatian organisasi, membeli kita waktu berharga. Sekarang kita harus bertindak berdasarkan informasi di flash drive itu sebelum organisasi, yang kini kita sebut Enigma, menemukan kita. Maya akhirnya melepaskan pisau di tangannya dan kembali ke laptop. Baiklah. Lalu, apa isi dari file kunci, koordinat kunci utama? Danu mencondongkan tubuh ke depan. Matanya fokus pada layar. Maya mengklik file itu. Layar dipenuhi dengan koordinat GPS yang sangat spesifik dan serangkaian gambar skematis. Itu adalah peta lokasi rahasia. Ini bukan koordinat alamat, Maya, kata Danu, menunjuk ke layar. Ini koordinat geospasial yang sangat presisi, mengarah ke area di bawah tanah. Terukir dalam kode yang rumit. Koordinatnya mengarah ke sebuah kota lama di pesisir, berjarak sekitar 5 jam perjalanan dari tempat mereka berada. Sebuah kota kecil yang dikenal dengan peninggalan era kolonialnya. Protokol utama tersembunyi di sana. Di sebuah tempat yang disebut ruang penyimpanan merah. Apa itu protokol utama? Tanya Maya. Danu ragu sejenak. Protokol utama bukan senjata atau harta karun. Protokol utama adalah
Akses. Itu adalah perangkat lunak yang dapat menonaktifkan seluruh infrastruktur back-end Enigma, menghancurkan organisasi dari dalam. Hanya Elena yang memiliki kuncinya, dan dia menyembunyikannya di tempat yang tidak terpikirkan. Danu lalu menunjuk ke gambar skematis di layar. Lihat ini. Ini adalah denah lokasi penyimpanan. Tempat itu dilindungi oleh kunci fisik, yang kau miliki, kunci primer, dan sebuah kunci kode digital. Apa kuncinya? Itu ada di log itu. Buka, file log, kronologi Enigma au pengawal. Maya mengklik file itu. Ribuan entry log terbuka, menceritakan kisah yang luar biasa. 1990, Elena dan Jati Wibowo direkrut oleh organisasi sayap elang, pendahulu Enigma, yang awalnya bertujuan untuk melindungi teknologi kuno yang kuat. 1995, organisasi sayap elang dirasuki oleh faksi gelap, yang ingin menyalahgunakan teknologi itu untuk mendapatkan kekuatan global. Mereka menjadi Enigma. 1998, Elena dan Jati membelot, membawa serta protokol utama dan kunci primer. Mereka bersembunyi. 2005, Elena melahirkan Maya, dan menetapkan perlindungan digital pada Danu. Elena bertekad bahwa Maya akan menjalani kehidupan normal, dan dia akan menjadi pengawas tunggu protokol. Maya menelusuri entry-entry log itu dengan cepat, membaca tentang perjuangan ibunya yang sunyi. Elena hidup dalam ketakutan terus-menerus. Ia sering berpindah rumah, mengganti identitas, dan bahkan memalsukan rekam medisnya agar terlihat seperti wanita parubaya biasa. Lalu, ia menemukan log yang paling baru, ditulis oleh Elena 2 hari sebelum meninggal. Log terakhir Elena, aku telah melakukan bagianku. Kunciku ada pada Maya. Protokol utama harus diakses melalui benda yang paling dibenci Enigma dan kode aksesnya harus menjadi pengingat bagi Maya tentang apa yang tidak boleh diulangi. Kunci digitalnya adalah 945.511. Itu adalah tanggal jatuhnya pengawal pertama. Maya, kau harus tahu, mereka tidak mengejar protokol. Mereka mengejar garis darah kita. Mereka percaya bahwa kekuatan itu diwariskan secara biologis. Maya tersentak. Garis darah? Apa maksudnya? Danu menghela napas. Itu adalah bab paling sensitif. Tetapi saat ini, yang terpenting, 945.511 adalah kode digitalnya. Kita harus pergi ke kota itu, mencari benda yang paling dibenci Enigma, lokasi rahasia, dan membuka ruang penyimpanan merah dengan kunci primer dan kode ini. Danu melihat jam tangannya. Kita punya waktu kurang dari 12 jam sebelum Enigma memecahkan enkripsi Jati. Kita harus bergerak. Aku akan mengurus transportasi dan perencanaan rute. Kau, Maya, kau harus fokus pada tujuanmu. Ingatlah, Jati Wibowo mempertaruhkan segalanya untuk memberimu waktu. Mendengar nama Jati, Maya merasakan kepastian yang aneh. Ia tidak lagi sendirian, dan ia memiliki tujuan yang jelas, meskipun itu berarti memasuki dunia yang penuh bahaya. Ia menatap Danu. Wajahnya kini menunjukkan tekad yang dingin. Baik, kata Maya, menyimpan laptop dan kunci kuningan itu ke dalam tasnya. Kemana kita harus pergi dulu? Ke kota di pesisir itu. Danu mengangguk. Ia sudah mengeluarkan ponselnya dan memesan tiket. Tidak, Maya. Pertama, kita harus mengambil sesuatu yang akan membantu kita masuk tanpa terdeteksi di ruang penyimpanan merah. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Ibunda Elena dan aku. Apa itu? Sebuah jubah penyamaran. Aku telah membuatkan untukmu dari data biometrik Elena yang tersimpan. Kita akan ke stasiun kereta api Manggarai. Di sana ada loker kunci digital. Aku akan mengambilnya. Lalu, kita akan berangkat menuju pantai. Maya berdiri tegak. Ia bukan lagi mahasiswi yang berduka. Ia adalah pewaris rahasia, kini ditemani oleh seorang peretas ulung, siap menghadapi organisasi bayangan. Misi pertama, Stasiun Manggarai. Jalanan kota sudah basah oleh gerimis malam yang tipis. Di dalam taksi daring yang membawa mereka menjauh dari kafe, Maya merasa jantungnya masih berdebar kencang. Berhadapan dengan Danu,
Seorang peretas ahli yang tiba-tiba muncul dari kegelapan dan tahu lebih banyak tentang ibunya daripada dirinya sendiri. Jauh lebih menakutkan daripada teka-teki kunci kuningan itu. Maya menoleh ke Danu. Pria itu tampak tenang. Jari-jarinya lincah di atas ponselnya, mengubah rute dan waktu keberangkatan kereta. Bagaimana kau bisa begitu yakin tentang segala hal? Tanya Maya. Suaranya sedikit bergetar. Tentang organisasi. Tentang log itu, bagaimana kau tahu kau bisa percaya padaku? Danu mendongak. Matanya yang tenang menatap Maya melalui pantulan kaca jendela. Aku tidak perlu mempercayaimu. Maya, aku mempercayai Elenamu. Dia tidak akan mempertaruhkan protokol untuk orang yang salah. Dan begitu kau membuka flash drive itu dengan kombinasi teks 376.639 dan kunci primer, yang secara teknis mustahil untuk dipecahkan. Aku tahu kau adalah dia, pewaris garis darah. Aku hanya mengikuti protokol terakhir. Apa yang terjadi pada Jati? Ekspresi Danu menjadi gelap. Jati adalah pengawal. Dia tahu apa tugasnya. Dia mengalihkan perhatian organisasi, mengorbankan dirinya. Dia membeli kita minimal 2 jam. Kita harus memanfaatkan waktu itu. Mengorbankan dirinya. Ulang Maya, membayangkan Jati yang berteriak menantang 2 sosok berpakaian hitam. Rasa bersalah dan duka baru menyelimutinya. Ia telah kehilangan ibunya, dan kini seorang pelindung. Taksi berhenti sekitar 100 meter dari stasiun kereta api Manggarai yang ramai. Stasiun itu adalah sarang aktivitas di malam hari, penuh dengan orang-orang yang terburu-buru, penjual makanan, dan suara pengumuman yang bergaung di pengeras suara. Lingkungan yang sempurna untuk persembunyian, tetapi juga tempat yang ideal untuk penyergapan. Lokernya ada di area penyimpanan barang, dekat pintu keluar selatan. Bisik Danu. Aku akan mengambilnya. Kau tunggu di sini, di bawah papan pengumuman. Jangan bergerak. Jangan tatap mata siapapun. Tapi kenapa aku tidak boleh ikut? Sebab kau adalah kunci primer. Kau memiliki flash drive dan garis darah yang mereka kejar. Aku hanya seorang hacker. Aku bisa diganti. Kau tidak. Danu menepuk bahu Maya. Ekspresinya serius. Tunggu aku. Jika aku tidak kembali dalam 15 menit, kau harus naik kereta pertama yang bergerak ke selatan, ke arah Cirebon. Jangan berhenti sampai kau mencapai koordinat yang ada di flash drive itu. Maya ingin membantah, tetapi ia melihat tekad baja di mata Danu. Ia mengangguk, lalu mundur ke sudut gelap di bawah papan pengumuman yang cahayanya berkedip-kedip. Danu menghilang ke dalam kerumunan, bergerak cepat dan terampil. Maya menonton jam tangannya. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Jantung Maya mulai berdebar lebih cepat. Ia melihat ke arah pintu keluar selatan. Matanya mencari sosok Danu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang ganjil. 2 pria, berpakaian serba gelap, berdiri di sisi gerbang masuk. Pakaian mereka tampak terlalu rapi, terlalu mahal, dan terlalu mencolok untuk suasana stasiun yang ramai. Mereka tidak memperhatikan kereta. Mereka memperhatikan orang-orang. Salah satu pria itu mengeluarkan sebuah perangkat kecil, seukuran ponsel, dan mengarahkannya ke kerumunan. Perangkat itu mengeluarkan cahaya hijau samar yang nyaris tak terlihat. Maya merasakan kengerian yang dingin. Mereka melacak sesuatu. Mereka mencari Danu, atau mungkin mereka mencari kunci primer. 15 menit. Danu belum kembali. Maya merasakan kepanikan yang melonjak. Ia harus pergi. Janji yang ia buat kepada Danu, janji untuk melindungi dirinya dan protokol, kini menjadi prioritas tunggalnya. Ia berbalik, bersiap untuk bergabung dengan antrean pembelian tiket kereta. Saat ia bergerak, ia mendengar suara teriakan yang teredam dari arah loker penyimpanan, diikuti oleh bunyi benturan keras. Maya membeku. Itu adalah suara benturan tubuh. Ia mengabaikan akal sehatnya, mengabaikan janji pada Danu. Ia harus tahu. Ia menyelinap, bergerak di balik kerumunan orang-orang yang sedang menunggu. Saat ia mencapai area loker, pemandangan itu terasa seperti adegan dari film aksi yang kejam.
Danu terpojok oleh dua pria berpakaian gelap. Salah satunya adalah pria yang ia lihat tadi memegang perangkat pelacak. Wajah Danu babak belur, tetapi ia melawan dengan gigi terkatup, berusaha meraih sesuatu yang terselip di balik jaketnya. "Mana barangnya?" geram salah satu pria. Suaranya dingin dan tanpa emosi. "Pergi ke neraka," balas Danu. Meludah. Pria itu mendesis kesal dan menyikut Danu di perut. Danu terbatuk, meringkuk kesakitan. Di dekat loker yang terbuka, tergeletak sebuah gulungan kain hitam. Jubah penyamaran. Maya menyadari, Danu sudah berhasil mengambil barang itu, tetapi organisasi, Enigma, telah melacaknya. Pria yang menginterogasi Danu menoleh dan matanya bertemu dengan mata Maya yang memandang dari balik kerumunan. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup. Pria itu menatap Maya dengan tatapan kosong. Lalu sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. "Tidak, tunggu," kata pria itu kepada rekannya. Matanya tidak beralih dari Maya. "Itu dia." Garis darahnya. Pria yang tadinya memukul Danu berbalik, dan kedua mata mereka kini terfokus pada Maya. Pria itu menyadari bahwa Maya adalah target yang jauh lebih penting. "Jauhkan tangan kalian darinya," teriak Danu, mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan mendorong salah satu pria itu dengan kasar. Dorongan itu memberikan momentum yang dibutuhkan Maya. Ia berlari, melompat keluar dari bayangan, dan dengan refleks yang mengejutkan, ia meraih gulungan kain hitam, jubah penyamaran itu, dari lantai. "Maya, lari! Ikuti kode A7, teriak Danu, sambil memegangi pria yang mengejarnya. Maya tidak mengerti apa itu kode A7. Tetapi ia lari. Ia berlari kencang menuju peron kereta. Tempat kereta tujuan Cirebon sudah siap berangkat. Pria-pria Enigma itu mengejar. Mereka bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, membelah kerumunan tanpa kesulitan. Maya melewati gerbang peron dengan tiket kereta yang baru ia beli. Ia melompat ke dalam gerbong. Kakinya terantuk di ambang pintu. "Berangkat!" teriak masinis. Saat kereta mulai bergerak perlahan, Maya melihat kembali. Kedua pria Enigma itu kini berada di peron, hanya beberapa meter darinya. Salah satu dari mereka mengeluarkan pistol kecil berwarna perak, bukan senjata biasa, tetapi tampak seperti alat kejut yang berbahaya. Mereka tidak menembak. Mereka tidak ingin membunuh. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Saat kereta mulai menambah kecepatan, kedua pria itu berlari ke ujung peron dan melompat ke kereta di gerbong yang berbeda. Maya terperosok ke kursi. Napasnya memburu. Ia selamat. Tetapi Danu? Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Danu. Ia membuka ponselnya. Ada pesan baru, dikirim tepat beberapa detik sebelum teriakan Danu. "Danu, stasiun sudah terkompromi. Mereka datang dari selatan. Aku mengirimkan kode A7. Garis darah selalu kembali ke awal. Kunci primermu, gabungkan dengan benda yang paling sering kau sentuh. Garis darah selalu kembali ke awal." Teks 3766 adalah awal. Benda yang paling sering ia sentuh. Itu pasti kunci mobil tua ibunya yang ia gunakan setiap hari, tergantung di tasnya. Maya melihat sekeliling. Gerbong itu mulai ramai. Ia harus bertindak cepat. Ia meraih kunci kuningan bersayap dan kunci mobil ibunya. Kunci mobil itu memiliki gantungan kunci besi kecil yang berukir angka-angka acak. Maya menyentuh kedua kunci itu, mencari semacam mekanisme. Tiba-tiba, ia menyadari. Danu tidak memintanya menggabungkan kuncinya. Ia memintanya untuk mengaktifkan sesuatu dengan kunci yang paling sering ia sentuh. Ia mengambil kunci kuningan bersayap dan menempelkannya di gantungan kunci mobil itu. Seketika, gantungan kunci besi itu bergetar dan terbelah. Di dalamnya, tersembunyi sebuah slot kartu memori micro SD yang sangat kecil, berlabel A7. Maya segera memasukkannya ke dalam ponselnya. Muncul sebuah file kecil. A7 MP4. Ia menekan tombol play. Di layar, muncul wajah Danu yang tersenyum tipis. "Hai, Maya. Jika kau melihat ini, berarti aku tidak berhasil. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengunduh protokol ke micro SD ini. Protokol tidak butuh kunci fisik lagi.
Kau hanya perlu kode yang benar. Danu, aku sudah dapat kodenya. Teks 945511. Bisik Maya, air mata menetes. Danu dalam video itu melanjutkan. Enigma akan mengejarmu. Mereka tidak ingin kau mati. Mereka ingin garis darah MU. Mereka akan mencoba menghentikan kereta. Kau harus turun di pemberhentian berikutnya. Di Cikampek. Jangan ke kota pesisir. Itu terlalu jauh. Protokol harus diaktifkan sekarang. Kau harus mencari relik kristal. Itu adalah benda yang paling dibenci Enigma, yang aku sebut di log itu. Relik kristal tersembunyi di gereja tua katedral, di Cikampek. Kunci kuninganmu adalah sinyalnya. Setelah kau mengaktifkan protokol, kau harus membakar kunci primer. Kau akan aman. Aku bangga padamu, Maya. Video itu berakhir. Maya terkejut. Relik kristal. Gereja tua katedral. Cikampek. Tujuan mereka telah berubah. Ia harus turun di pemberhentian berikutnya. Kereta mulai melambat. Pengumuman di atas kepala berbunyi. Stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek. Berhati-hatilah saat melangkah. Maya melihat ke belakang gerbongnya. Dua pria Enigma yang berpakaian gelap itu sedang berjalan perlahan menyusuri koridor. Menyapu setiap wajah. Mereka semakin dekat. Dia harus bergegas. Maya meraih gulungan kain hitam, jubah penyamaran, dan membukanya. Itu adalah jubah berlapis serat yang sangat tipis dan ringan, dengan hood yang besar. Ia segera memakainya dan menyelipkan hood itu di atas kepala. Saat ia berjalan menuju pintu, ia melewati cermin yang memantul. Di sana, di bawah cahaya redup gerbong, ia tidak melihat Maya yang berantakan. Jubah itu tidak membuatnya tak terlihat, tetapi tampaknya mengubah penampilannya menjadi lebih generik, lebih kabur, seperti siluet biasa. Kereta berhenti. Pintu terbuka. Maya melangkah keluar, menyatu dengan kerumunan. Saat ia berjalan menjauh dari kereta, ia melirik sekilas ke gerbong. Ia melihat dua pria Enigma itu keluar. Mereka menyapu pandangan ke seluruh peron, tetapi tatapan mereka kosong. Mereka tidak melihatnya. Jubah penyamaran itu berhasil. Maya menghela napas lega. Ia harus menemukan gereja tua katedral di Cikampek, dan relik kristal yang tersembunyi di dalamnya. Stasiun Cikampek pada malam hari terasa seperti tempat persinggahan yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Begitu turun dari kereta, Maya segera melepaskan jubah penyamaran itu, kain hitam tipis yang kini ia lipat dan selipkan di tasnya, karena ia tidak ingin terlihat mencurigakan di kota kecil. Ia hanya bisa berharap jubah itu berhasil mengaburkan dirinya dari para pengejar Enigma. Ia berjalan cepat keluar dari stasiun, menuju area yang lebih tenang. Berdasarkan koordinat yang ia lihat sekilas di flash drive, dan konfirmasi Danu, lokasi protokol bukanlah di kota pesisir, melainkan di Cikampek, tersembunyi di bawah gereja tua katedral yang diperkirakan berusia lebih dari 1 abad. Maya mengeluarkan ponselnya. Sinyal lemah, tetapi cukup untuk mencari lokasi gereja tua katedral. Ternyata gereja itu terletak di ujung jalan utama, sebuah bangunan bersejarah yang terisolasi dan jarang dikunjungi. Ia memanggil ojek daring. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 10 menit, Maya merasakan setiap bayangan di jalanan adalah musuh, dan setiap deru motor adalah ancaman. Ia menenangkan diri dengan berulang kali mengingat kata-kata Elena dan Danu, fokus pada tujuan, relik kristal, dan kode 945.511. Setibanya di tujuan, Maya membayar, lalu menatap bangunan di hadapannya. Gereja tua katedral itu adalah mahakarya arsitektur kolonial yang indah namun menyeramkan. Dinding batu yang kusam dan tinggi, jendela-jendela kaca patri yang gelap, dan pintu kayu ek yang masif, semuanya memancarkan aura kerahasiaan dan usia. Gerbangnya tertutup rapat, tetapi ada celah besar di pagar samping yang dipenuhi semak-semak liar. Maya menyelinap melalui celah itu, memasuki halaman yang sunyi dan berlumut. Ia harus masuk ke dalam gereja. Pintu utamanya pasti terkunci. Ia berjalan di sepanjang dinding batu, mencari celah atau pintu samping. Saat ia mencapai sisi belakang, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang mengarah ke sakristi,
ruang ganti pendeta. Pintu itu tidak terkunci, hanya diselipkan dengan palang kayu tua. Maya mendorongnya dengan hati-hati. Udara di dalamnya dingin dan berbau lilin yang sudah lama padam dan debu. Ia masuk ke dalam kegelapan sakristi, lalu pelan-pelan menyusuri lorong kecil menuju ruang utama katedral. Di ruang utama, hanya ada cahaya rembulan yang masuk melalui jendela kaca patri, membentuk pola warna-warni yang remang-remang di lantai marmer. Suasana itu terasa sakral, tetapi bagi Maya, itu terasa seperti perangkap yang mewah. Relik kristal, bisik Maya pada dirinya sendiri. Ia harus mencari sesuatu yang terlihat seperti kristal, atau sesuatu yang berfungsi sebagai kunci kristal. Maya mulai mencari di area altar. Ia memeriksa patung-patung, ukiran di kayu, dan bahkan lemari penyimpanan persembahan. Tidak ada. Ia ingat Lok Danu. Protokol utama tersembunyi di tempat yang tidak terpikirkan, di sebuah tempat yang disebut ruang penyimpanan merah. Ruang penyimpanan merah. Mengapa merah? Mungkinkah itu merujuk pada ruang bawah tanah atau kubah? Maya mengalihkan perhatiannya ke lantai. Ia mencari lantai yang terangkat, atau ubin yang berbeda. Tiba-tiba, ia melihatnya. Di bagian bawah mimbar gereja, ada sebuah pintu kecil dari kayu jati yang berukir rumit, hampir tidak terlihat karena tertutup oleh taplak altar. Pintu itu terlihat terlalu kokoh untuk sekadar penyimpanan lilin. Maya berlutut dan menyentuh ukiran di pintu itu. Di salah satu sudut, ia menemukan ukiran yang tidak asing, simbol sayap elang, simbol yang sama persis di segel wasiat ibunya. Ia mengambil kunci primer kuningan bersayap dan memasukkannya ke lubang kunci yang tersembunyi di dalam ukiran sayap elang. Kunci itu berputar dengan bunyi klik yang memuaskan. Pintu kecil itu terbuka, memperlihatkan tangga batu yang curam dan gelap, mengeluarkan bau tanah lembab dan lumut. Ruang penyimpanan merah. Maya menyalakan senter ponselnya dan mulai menuruni tangga batu. Di bawah tanah, udara jauh lebih dingin. Ruangan itu kecil, berbentuk kubah batu melingkar. Dindingnya ditutupi oleh lapisan jamur oranye kecoklatan yang memberikan ilusi warna merah di bawah cahaya senter Maya. Di tengah ruangan berdiri sebuah pedestal batu kuno. Di atas pedestal itu, terletak benda yang dicari Maya. Itu bukanlah kristal biasa. Itu adalah sebuah kotak relik kecil yang terbuat dari emas tua, dengan penutup berbentuk kristal tunggal berwarna ungu tua. Kristal itu memancarkan cahaya redup di kegelapan, seolah-olah berdenyut dengan energinya sendiri. Maya mendekati pedestal itu. Itu adalah relik kristal yang dimaksud Danu. Relik itu memiliki slot kecil di bagian samping. Maya segera mengeluarkan micro SD berlabel A7 yang berisi log dan protokol, dan memasukkannya ke dalam slot itu. Lampu kristal ungu di atas relik itu berkedip terang. Suara statis mendesis dari dalam kristal. Lalu sebuah interface digital holografik tiba-tiba memproyeksikan dirinya di udara di atas relik. Antarmuka itu persis sama dengan yang ada di flash drive Danu. Protokol kesatria. Aktivasi. Masukkan kode digital penguasa. 6 digit. Maya mengambil napas dalam-dalam. Inilah momen yang menentukan. Kode 6 digit yang ditulis Elena adalah teks 945.511. Tanggal jatuhnya pengawal pertama. Kode yang mewakili pelajaran yang tidak boleh ia ulangi. Ia menekan tombol virtual di antarmuka holografik. 945511. Kristal ungu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Antarmuka berubah. Kode diterima. Aktivasi protokol utama. Tiba-tiba, ruangan kubah batu itu mulai bergetar. Getaran itu kuat, seperti gempa bumi. Debu dan lumut berjatuhan dari langit-langit. Maya tahu itu bukan gempa biasa. Itu adalah sinyal aktivasi yang mengirimkan gelombang ke seluruh jaringan digital Enigma. Seketika, ia teringat instruksi Danu. Setelah kau mengaktifkan protokol, kau harus membakar kunci primer. Kunci kuningan itu kini terasa panas di tangannya. Ia harus menghancurkan sinyal terakhir yang bisa dilacak oleh Enigma. Maya mengeluarkan pemantik api yang ia bawa dari rumah. Dengan tangan gemetar, ia menaruh kunci kuningan bersayap di atas lantai batu, lalu menyulut apinya. Kuningan itu tidak terbakar, itu hanya menghitam. Namun,
Ia teringat bahwa kunci itu memiliki mekanisme. Ia kembali membuka mekanisme kunci itu dengan menekan tombol tersembunyi, lalu memisahkan batangnya. Di dalamnya, tersembunyi kawat nano yang sangat halus. Maya mengarahkan api pada kawat itu. Dalam sekejap, kawat itu membara, meleleh menjadi gumpalan abu, dan kunci kuningan itu menjadi tak berguna. Maya berhasil. Ia telah menghancurkan kunci primer. Tepat pada saat itu, getaran di ruangan berhenti. Keheningan kembali, tetapi kini disertai oleh suara yang berbeda. Suara langkah kaki yang menuruni tangga batu. Mereka telah menemukannya. Meskipun ia telah menghancurkan kunci, Enigma pasti melacak gelombang aktivasi yang berasal dari relik kristal. Maya menyambar jubah penyamaran dari tasnya, memakainya, dan berdiri di sudut ruangan, di balik bayangan pedestal. Dua pria Enigma yang sama yang mengejarnya di stasiun, sosok berpakaian hitam dan berwajah dingin, muncul di pintu masuk kubah. Mereka membawa obor genggam kecil yang menerangi ruangan. Mereka melihat relik kristal yang memancarkan cahaya ungu. Mereka melihat antarmuka holografik yang kini menampilkan pesan. Protokol aktif. Memuat transfer. Terlambat. Geram salah satu pria itu. Matanya melebar marah. Transfer sudah dimulai. Siapa yang melakukannya? Mereka menyapu ruangan dengan obor, mencari penyusup. Maya berdiri di sana, di bawah jubah penyamaran. Jubah itu bekerja, membuatnya terlihat seperti bayangan yang kabur, tak terlihat oleh mata telanjang mereka. Salah satu pria itu berjalan mendekati pedestal dan menyentuh relik kristal. Sialan! Ini mikro SD Danu. Hacker itu telah mengkhianati kita. Pria kedua melihat ke sekeliling, dan matanya tertuju pada Maya, atau lebih tepatnya, tempat Maya berdiri. Ia merasakan ada sesuatu di sana. Tunggu, kata pria itu. Dia masih di sini. Ada yang aneh dengan bayangan itu. Pria itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih apapun yang ia rasakan di sudut ruangan. Maya tahu ia tidak bisa menunggu. Dengan cepat, ia menekan satu tombol terakhir pada antarmuka holografik, tombol yang memuat file terakhir. File rahasia, kunci sejati, khusus garis darah. Ia mengklik, dan sebuah pesan baru muncul di hadapannya, bukan untuk Enigma, tetapi hanya untuk dirinya. Dan satu instruksi yang membuat syok merinding ternyata itu. Pesan itu berbunyi, Maya, kamu bukan hanya pengawal. Kamu adalah protokol itu sendiri. Garis darah memiliki kemampuan untuk... Maya tidak sempat membaca kalimat lengkapnya. Pria Enigma itu berhasil meraih jubah penyamaran Maya. Jubah itu robek, dan Maya terpapar. Kini berhadapan langsung dengan dua pria berbahaya itu. Maya mundur selangkah. Ia melihat file terakhir di antarmuka holografik di relik kristal, dan ia akhirnya menyadari kebenaran yang tak terbayangkan tentang dirinya, tentang ibunya, dan tentang mengapa Enigma mengejar mereka. Jubah penyamaran itu robek, dan Maya kini terpapar sepenuhnya di hadapan dua agen Enigma. Mereka tidak terkejut melihat seorang wanita muda. Sebaliknya, ada kilatan kepuasan predator di mata mereka. Mereka telah menemukan mangsa mereka. Garis darah, desis pria yang lebih tinggi. Tangannya terulur untuk mencengkeram lengan Maya. Kau membuat kami berlari-lari. Tapi sekarang, perburuan berakhir. Maya mundur, memeluk tubuhnya. Ia merasakan udara di dalam kubah batu itu menjadi padat. Ia tidak takut, tetapi kebenaran yang baru saja ia lihat di layar relik kristal menghancurkan semua asumsinya tentang dirinya. Ia menoleh ke antarmuka holografik yang masih menyala di atas relik kristal, membaca cepat kalimat yang terputus-putus itu. Maya, kamu bukan hanya pengawal. Kamu adalah protokol itu sendiri. Garis darah memiliki kemampuan untuk mengakses dan menulis ulang jaringan digital hanya dengan fokus mental. Mereka tidak mengejar protokol. Mereka mengejar kamu. Kunci di peti itu hanyalah alat untuk mengaktifkan potensimu. Kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan fisik. Ibunya tidak melindunginya dari Enigma. Ibunya melindungi Enigma dari dirinya sendiri. Maya memiliki kemampuan psikis yang langka, kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi, mengubah data,
dan bahkan menonaktifkan jaringan, hanya dengan kemauan keras. Ibunya menyebutnya protokol, sebuah nama kode untuk kemampuan biologis yang diwarisi Maya. Pria enigma yang lebih pendek tiba-tiba menyerang, mencoba melumpuhkan Maya. Maya refleks mengelak, tetapi ia terpojok ke dinding. "Cukup bermain-main," geramnya. "Kami akan membawamu kembali ke fasilitas. Kau adalah proyek sempurna kami." Saat pria itu meraih bahunya, Maya merasakan adrenalin yang kuat, bercampur dengan kemarahan atas pengkhianatan ibunya dan kematian Jati Wibowo. Ia menutup mata, membiarkan semua emosi itu membanjiri dirinya. Ia membayangkan kekacauan. Ia membayangkan keheningan. Tanpa sengaja, ia memfokuskan emosi kuat itu pada satu objek di ruangan itu, relik kristal yang berada di pedestal. Seketika, relik kristal itu bersinar dengan cahaya ungu yang membutakan. Cahaya itu tidak hanya menerangi ruangan, tetapi juga memancarkan gelombang energi yang terasa seperti frekuensi ultra rendah. Kedua pria enigma itu tersentak ke belakang. Tangan mereka menutupi telinga. Mereka berteriak kesakitan. "Apa yang kau lakukan?" teriak pria yang lebih tinggi, mencoba menembakkan alat kejut peraknya ke arah Maya. Maya tidak sadar apa yang ia lakukan. Ia hanya fokus. Ia fokus pada kawat tipis yang memancar dari alat kejut itu, kawat yang terhubung ke jaringan enigma. Dengan fokus mental yang luar biasa, Maya membayangkan kabel itu putus. Di luar kendali, alat kejut di tangan pria enigma itu mengeluarkan percikan api, lalu meledak menjadi serpihan plastik dan logam. Pria itu menjerit. Tangannya terbakar. Maya membuka matanya. Ia terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia tidak menyentuh apapun, tetapi ia telah menghancurkan perangkat berteknologi tinggi itu hanya dengan pikirannya. "Dia sudah bangun," teriak pria kedua. "Panik. Lumpuhkan dia. Jangan sampai dia menyentuh jaringan utama." Maya menyadari bahwa ia tidak hanya bisa merusak perangkat fisik, ia bisa mengaksesnya. Fokusnya kembali ke relik kristal, yang kini berfungsi sebagai terminal protokol. Ia melihat pesan terakhir yang sempat ia baca di layar. Ia mengklik file tersembunyi yang ia temukan di log Danu. Ia harus tahu kebenaran dari ibunya, yang ia temukan di dalam peti yang sudah ia buka itu. Surat lama Elena untuk Maya. Sebuah file teks muncul, surat yang ditulis dengan emosi yang mendalam, jauh dari kode rahasia. "Sayangku Maya, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada, dan kamu sudah menerima kunci. Kunci itu tidak membuka peti berisi emas, melainkan peti berisi kamu. Relik kristal di Cikampek adalah peti itu. Itu adalah perangkat yang dirancang untuk menahan kekuatanmu, memblokir kemampuanmu mengakses jaringan saat kamu masih kecil, agar enigma tidak pernah bisa menemukanmu. Aku tidak sakit. Mereka meracuniku. Aku sengaja membiarkan diri ditemukan agar mereka fokus padaku, bukan padamu. Protokol Ksatria bukan misi. Nah, itu adalah garis darah MU. Enigma adalah organisasi yang percaya bahwa teknologi adalah keselamatan dunia. Mereka mencarimu karena mereka ingin mengendalikan kemampuanmu untuk menulis ulang realitas digital. Aku menghabiskan 20 tahun menjadi pengawas, bukan pelindung protokol, melainkan pelindung kotak yang menahan protokol itu. Sekarang, kamu sudah mengaktifkan relik itu, dan kamu sudah tahu rahasianya. Kekuatanmu bebas. Maya, kunci kuningan yang kamu bakar itu hanyalah kunci penahan yang terakhir. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu merasa dikhianati, tetapi ingatlah, aku tidak pernah lari. Aku hanya mengubah peranku menjadi pemandu pertamamu. Sekarang, giliranmu. Maya menangis, bukan karena kesedihan, melainkan karena kejelasan. Ibunya telah mengorbankan segalanya, hidupnya yang normal, demi menjadikannya manusia biasa. Sementara itu, dua agen enigma pulih. Salah satunya mengambil benda dari sakunya, sebuah chip kecil. Dia menyentuh jaringan. Dia mengaktifkan proyek sempurna, teriak pria itu. Tarik dia sebelum dia memicu protokol utama. Protokol utama. Memuat transfer. Maya melihat kembali ke relik kristal.
Protokol utama adalah software yang Danu kirimkan, dirancang untuk menghancurkan Enigma dari dalam. Maya menyadari, mengakses dan menulis ulang jaringan digital hanya dengan fokus mental. Jika itu adalah kekuatannya, ia tidak perlu menyentuh relik kristal itu lagi. Maya menutup matanya. Ia membayangkan jaringan Enigma. Ia membayangkan kabel-kabel digitalnya, servernya, databasenya, semuanya. Dan ia, dengan kemauan kerasnya, mulai menulis ulang. Di layar relik kristal, progres bar, transfer protokol, yang tadinya berjalan normal tiba-tiba melesat cepat, bergerak ke 100. Di saat yang sama, ia membayangkan dua agen Enigma itu tidak berdaya. Lampu di sekeliling kubah mulai berkedip gila-gilaan, lalu meledak. Kedua pria itu jatuh ke lantai. Tubuh mereka gemetar. Alat pelacak mereka berderak dan mati. Maya telah mengakses dan menulis ulang realitas fisik di sekitar mereka. Ia telah menonaktifkan sensor dan perangkat Enigma di area itu. Selesai, bisik Maya. Protokol utama telah terkirim. Enigma akan mulai runtuh. Ia berdiri di tengah kubah batu yang remang-remang, di samping dua agen yang kini tidak sadarkan diri. Ia telah mengungkap misteri yang ditinggalkan ibunya. Warisan yang diserahkan bukanlah sebuah kunci, melainkan sebuah penjara. Dan satu instruksi yang membuat syok merinding ternyata itu. Perintah untuk melepaskan kekuatan psikisnya sendiri yang selama ini ditahan oleh ibunda. Karena dirinya adalah senjata yang dicari oleh organisasi rahasia itu. Maya kini tahu siapa dirinya. Ia bukan lagi Maya si mahasiswi biasa. Ia adalah protokol ksatria dan pengawal yang baru. Ruang kubah batu di bawah katedral tua kini hening, hanya diterangi oleh sisa cahaya kristal ungu dari relik kristal yang kini perlahan meredup. Kedua agen Enigma terbaring tak berdaya. Mereka tidak mati, tetapi perangkat komunikasi, sensor, dan teknologi mereka telah dinonaktifkan secara permanen oleh gelombang mental yang dikeluarkan Maya. Maya merasakan pusing yang hebat. Menggunakan kekuatannya untuk pertama kalinya, terutama dengan intensitas sebesar itu, memakan energi yang luar biasa. Ia bersandar di dinding batu, mencoba menstabilkan napasnya. Ia menatap relik kristal. Antarmuka holografik kini menampilkan pesan tunggal. Protokol utama terkirim dan teraktivasi. Kembali ke mode standby. Misi Elena selesai. Protokol software telah ditanamkan ke dalam jaringan Enigma, dan kini, kehancuran organisasi itu hanyalah masalah waktu. Maya berjalan ke pedestal, dan menyentuh relik kristal itu sekali lagi. Ia melihat bayangan dirinya terpantul di permukaan kristal ungu itu, bukan lagi Maya yang rapuh, melainkan seorang wanita dengan tatapan yang penuh tekad dan pemahaman baru. Ia mengambil micro SD A7 dari slot relik kristal. Di dalamnya, kini bukan hanya log Danu, tetapi juga salinan dari protokol utama, yang telah ia modifikasi, secara tidak sadar, saat ia mengaksesnya tadi. Ia telah menambahkan firewall mental yang hanya bisa ia kendalikan. Maya menggenggam micro SD itu erat-erat. Ia tidak hanya mewarisi perang, ia mewarisi senjata yang mampu memenangkan perang itu. Ia kembali pada surat ibunya, yang sekarang terasa lebih berharga dari apapun. Aku tidak pernah lari. Aku hanya mengubah peranku menjadi pemandu pertamamu. Sekarang, giliranmu. Maya tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Perannya sebagai mahasiswi yang berduka telah berakhir di malam kematian Elena. Kini, ia adalah protokol itu sendiri, pengawal utama dari kemampuannya. Ia harus pergi. Agen-agen Enigma lain pasti akan datang begitu mereka menyadari jati Wibowo dan dua agen di Cikampek telah hilang. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal di kubah, Maya menyusuri tangga batu yang gelap. Ia keluar melalui pintu sakristi, menyelinap melewati kegelapan katedral yang megah. Saat ia mencapai jalan raya yang sepi, ia memanggil taksi daring. Kali ini, ia memesan tujuannya ke stasiun bus besar yang terletak jauh di selatan. Ia tidak akan kembali ke rumahnya di kota. Rumah itu adalah kenangan yang indah, tetapi juga magnet bagi bahaya. Di dalam bus malam yang bergerak menjauhi Cikampek, Maya mengeluarkan ponselnya dan mencoba mencari kontak Danu. Tidak ada balasan. Danu telah mengorbankan dirinya,
seperti Jati Wibowo, untuk memastikan Maya berhasil. Maya tahu ia tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Ia harus mengambil alih peran pengawal di dunia baru ini. Ia membuka ponselnya, mengakses micro SD A7. Ia tahu, dengan kekuatan yang ia miliki, ia bisa menggunakan jaringan digital di mana saja, kapan saja. Ia bisa menjadi mata dan telinga, seperti yang diinginkan ibunya. Ia mulai mengakses data yang diretas Danu, mencari daftar lokasi organisasi Enigma. Ia tidak lagi bersembunyi. Sebaliknya, ia akan menyerang dari bayangan, menggunakan kekuatannya untuk secara perlahan menonaktifkan Enigma, perangkat demi perangkat, server demi server. Maya menutup laptopnya. Ia menarik napas panjang. Kegelapan di luar jendela bus kini terasa seperti selimut yang menenangkan. Ia tidak sendiri, karena ia membawa warisan dan kekuatan ibunya. Ia mengambil keputusan. Ia tidak akan menghabiskan hidupnya lari dari bayangan. Ia akan menjadi bayangan itu sendiri. Seorang agen tak terlihat yang beroperasi di batas antara dunia nyata dan dunia digital. Ia menyentuh kalung kecil di lehernya. Sebuah liontin yang diberikan Elena saat ia ulang tahun ke-17, yang kini terasa seperti jimat. Ia mengeluarkan pesan suara kecil yang ia rekam untuk dirinya sendiri, mengirimkannya ke kontak yang ia sebut Jati Wibowo, nomor telepon Danu, yang ia simpan sebagai pengingat. Suaranya tenang dan tegas, sebuah janji di tengah kegelapan. Aku tidak kembali ke rumah, tetapi aku juga tidak lari. Aku sudah mengaktifkan protokol. Aku sudah tahu rahasia itu, dan kini giliranmu untuk dilindungi. Perburuannya telah berakhir. Kini, giliran kami yang berburu. Maya bersandar di kursi, siap menghadapi hidup barunya. Di kejauhan, lampu kota mulai meredup, dan ia melaju menuju masa depan yang penuh bahaya, sebagai pengawal terakhir dan protokol itu sendiri.